Halo, selamat sore untuk kita semua. Bersama saya Francisco Lisandro Kang. Saya ingin membahas tentang spiritualitas pembebasan berdasarkan filosofi dan kering. Hal ini berangkat dari tinjauan atas buku Ramadan dan Kering karya Romo Profesor Dr. Armada Rianto. Saya memilih judul ini bertolak dari bagaimana Gereja Katolik, khususnya umat Katolik sendiri, menanggapi spiritualitas itu. Oleh karena itu, pertanyaan saya pertama, apakah umat Katolik dewasa ini memperhatikan hidup spiritualnya? Ini berangkat bahwa dunia telah memasuki tahap pemikiran baru, yaitu tahap paham postmodernisme. Pemikiran ini sebenarnya itu muncul sebagai kritik atas pemikiran modernisme yang gagal memenuhi tanggung jawab manusia memecahkan persoalan yang dialami oleh manusia sendiri. Namun, perkembangan pemikiran postmodernisme ini tidak sepenuhnya memenuhi apa yang ada dalam diri manusia, terutama bagi umat Katolik sendiri. Spiritualitas masyarakat postmodernisme itu relatif subjektif, tergantung pada pribadinya saja, sehingga pola perkembangannya ya begitu-begitu saja, seturut kehendak dan kemauan orang itu. Lalu pertanyaan saya yang kedua itu, apakah perubahan zaman mempengaruhi pola hidup spiritual umat Katolik? Ya seperti yang saya katakan tadi, apakah pemahaman-pemahaman baru mempengaruhi pola hidup spiritual umat Katolik? Dan sebelum berangkat dari kedua pertanyaan ini, saya ingin mendefinisikan apa itu spiritualitas. Spiritualitas sendiri itu merupakan satu bagian dari kehidupan manusia. Saya katakan bagian dari kehidupan manusia karena spiritualitas merupakan pesiarahan hidup, perjalanan rohani seseorang, ungkapan batin dalam setiap kehidupan yang ia lalui di dunia ini. Lalu kedua itu, spiritual itu sebagai daya pendorong, motivasi, dan inspirasi. Spiritualitas bukan sekedar sesuatu yang dialami oleh hati atau batin kita, tetapi menjadi pendorong, penggerak dalam melaksanakan tugas-tugas kita sehari-hari, terutama dalam kaitannya dengan relasi kita dengan Allah sendiri. Lalu yang ketiga, spiritualitas itu suatu pengolahan batin personal. Seseorang masuk ke dalam dirinya sendiri, merenungkan dan merasakan bagaimana Allah berbicara dalam dirinya sendiri. Lalu, apa itu pembebasan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembebasan itu adalah suatu proses, cara, perbuatan yang membebaskan. Pembebasan berarti cara seseorang untuk keluar dari sesuatu atau tindakan yang diambil untuk keluar dari sesuatu. Jadi spiritualitas pembebasan ialah daya, dorongan dalam diri yang dinyatakan melalui tindakan-tindakan. Jadi spiritualitas pembebasan bukan sekedar sesuatu yang diungkapkan, tapi menampilkan mekanisme rasa sebagai pesiarahan mencari kesatuan dengan sang kediaman sejati, yaitu Kristus sendiri. Lalu spiritual pembebasan itu berbicara mengenai bagian terdalam diri manusia, kesadaran, keyakinan, dan perasaan manusia. Spiritualitas pembebasan sendiri mempunyai kedekatan dengan teologi pembebasan,
Ya, ini ajaran agama yang diterapkan dalam menangani permasalahan sosial sebagai praksisnya. Jadi, selain berbicara mengenai bagian terdalam diri manusia, kesadaran, dan juga keyakinan, hal ini diwujud nyatakan secara praksis dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ini, spiritualitas pembahasan itu mengungkapkan cinta kan kehidupan dan memandang kehidupan ini sebagai suatu keterhubungan dengan Allah. Adanya relasi yang menghidupkan pengetahuan dan cinta kasih bersama Allah. Spiritualitas sendiri memotivasi seseorang untuk melakukan suatu tindakan real dalam kehidupannya sehari-hari. Lalu, tinjauan spiritualitas pembebasan berdasarkan filosofi daun kering. Ya, filosofi daun kering berdasarkan buku Rumah dan Daun Kering karya Profesor Dr. Ahmad Haryanto. Filosofi daun kering itu sebagai suatu metafora hidup rohani atau penggambaran bagaimana menjalani kehidupan secara rohani. Dan itu filosofi daun kering mengungkapkan tahap-tahap baru pesiaran hidup menjadi mencintai, suatu proses perjalanan metafora hidup rohani itu bagaimana diwujudkan menjadi sebuah proses untuk mencintai kehidupan yang dilalui. Dan ketiga, filosofi dan kering sebagai perwujudan relasi dengan Tuhan. Seseorang membangun proses perjalanan pesiarahan untuk membangun fondasi yang kuat dalam relasinya dengan Tuhan sendiri. Dari itu spiritualitas merupakan sebagai jalan pembebasan dalam kaitannya dengan filosofi dan kering. Spiritualitas itu sendiri sebagai jalan pembebasan menyangkut suatu proses keterlepasan dari segala hal yang dialami di dunia. Sebab spiritualitas sendiri merupakan sebuah proses untuk menemukan sesuatu dalam relasinya dengan Sang Pencipta. Momen-momen yang dilalui menandakan suatu proses keterlepasan dan beranjak menuju sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya. Spiritualitas pembawa diri adalah jalan menuju kebahagiaan, terutama kebahagiaan batin, sebagaimana yang diungkapkan oleh para filsuf-filsuf terdahulu seperti Socrates sendiri, bahwa jalan menuju kebahagiaan sejatinya adalah kebahagiaan kodrat, kebahagiaan jiwa, bukan badani. Dengan tahap pesiaran hidup rohani berdasarkan buku Remah dan Daun Kering, ada beberapa tahap, namun saya coba menemukan tahap-tahap yang menurut saya cocok untuk dilalui, dijalani, dan dihidupi. Pertama, tahap kematangan diri. Tahap kematangan diri merupakan tahap tanda perubahan, suatu proses kedekatan menuju Tuhan. Tahap kematangan diri sendiri merupakan sebuah tanda seseorang berjalan menuju Tuhan, mau merubah diri dari segala sesuatu yang ada, dan juga menampilkan perkembangan yang lebih lanjut. Ia mencari sesuatu yang ideal dan tidak bersifat material dan menguntungkan. Lalu yang kedua, tahap kematangan diri bukan pencarian nilai-nilai yang melampaui nilai-nilai material. Momen-momen peserahan untuk mencapai kebersatuan dengan Tuhan dalam pelayanan. Kematangan sebagai proses menuju kedekatan dalam ikatan cinta bersama Tuhan. Lalu yang berikut, tahap keterlepasan diri. Tahap keterlepasan diri mengungkapkan keterarahan diri pada Tuhan. Suatu penerimaan diri atas segala sesuatu yang menyangkut pribadi seseorang. Kemudian menumbuhkan
solidaritas dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Lalu yang ketiga, tahap kedewasaan diri. Hal ini menyangkut disposisi spiritualitas seseorang dalam menanggapi setiap pertanyaan setiap pertanyaan yang dia rasakan selama persiarahan bersama Tuhan. Ups, tahap kedewasaan diri merupakan tahap penuh syukur dan cinta, menyatakan disposisi dari spiritualitas itu sendiri. Momen keterlepasan sebagai jalan kepasrahan diri menuju penyelenggaraan ilahi. Lalu pada akhirnya saya menyimpulkan bahwa spiritualitas pembebasan pada akhirnya merupakan sebuah ungkapan syukur dan cinta atas rahmat Tuhan. Proses panjang yang dilalui oleh daun kering merupakan tahap-tahap mencapai kebersatuan dengan Tuhan. Spiritualitas pembebasan menemukan kesatuannya jika di hati dan dilaksanakan dalam tindakan nyata. Spiritualitas ini bukan proses siaran hidup yang pada akhirnya merupakan satu ungkapan syukur sama cinta. Seperti yang dicatatkan Eric Fromm dalam bukunya The Art of Loving, cinta akan Tuhan mempunyai aspek dan sifat yang berbeda. Cinta pada Tuhan bukan sekadar keyakinan atau pengetahuan semata, melainkan cinta itu didasari akan pengalaman bersama Tuhan, momen-momen yang menampilkan nilai-nilai kehidupan dan juga proses panjang yang dilalui oleh daun kering dan proses perjalanan untuk mengalami kebersatuan dengan Tuhan. Yang spiritualitas pembebasan sebagai salah cara dari berbagai cara untuk menemukan Tuhan. Untuk menjawab pertanyaan di awal tadi, spiritualitas pembebasan salah satu cara dari berbagai cara yang ada untuk menemukan Tuhan. Hal ini berkaitan dengan pertanyaan pertama, bahwa zaman sekarang ini pola perkembangan spiritualitas sedikit bergeser karena adanya paham postmodernisme dengan prinsip relatif, subjektif. Seseorang mampu dapat mendefinisikan apa itu spiritualitas menurut kehendaknya sendiri, sehingga keterarahan pada Tuhan sepenuhnya. Dan ia akan datang kepada Tuhan pada saat membutuhkan saja. Lalu yang kedua, saya menyimpulkan bahwa dewasa ini umat Katolik tetap mempertahankan hidup spiritualnya. Namun bentuk spiritualitas yang dijalankan dipengaruhi oleh spiritualitas modern yang berkembang saat ini. Spiritualitas pembebasan sebagai tindakan nyata atas pengalaman akan Tuhan sebagai relasi yang menemukan cinta dalam kehidupan bersama orang lain. Spiritualitas pembebasan sebagai tindakan nyata atas pengalaman akan Tuhan. Sebab spiritualitas pembebasan diwujud nyatakan melalui tindakan atas dasar solidaritas kepada orang lain, dan bukannya menemukan cinta pada Tuhan, tetapi cinta terhadap kehidupan bersama orang lain. Spiritualitas bukan sekedar hidup doa, pergi ke gereja, meditasi, dan sebagainya, menyangkut kehidupan rohani pribadi. Namun, hal itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan, baik itu doa, membaca kitab suci, pergi ke gereja, akan sepenuhnya dihayati jika dipraktekkan lewat tindakan-tindakan nyata, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, agar relasi yang
bahkan dalam cinta tidak sekedar hanya pada Tuhan, tetapi kepada sesama pula. Ya, sekalian, sekian pembahasan saya mengenai spiritualitas pembebasan berdasarkan filosofi daun kering. Saya sadar bahwa saya pun masih belajar. Jika ada salah kata, salah, ya banyak kesalahan dalam materi saya ini, saya mohon maaf dan mohon saran sebesar-besarnya. Oke, di akhir kata saya terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.